Oh. Ya, makasih memoderani. Jadi orang sekarang bakal sharing tentang pengalaman kerja di Jepang. Jadi orang bingung sih kalian mau dengar apa dari pengalaman orang awalnya. Cuma mungkin orang bakal ngasih informasi yang mungkin berguna buat kalian yang bakal kerja di Jepang atau bakal ya terlepas arsitektur atau non arsitektural atau mungkin kerja bareng orang Jepang walaupun itu di Indonesia ya. Jadi orang bakal lebih banyak ngobrolin tentang perbedaan kultur gitu dibanding pengalaman orangnya sendiri. Orang ada slide jadi orang bakal share dulu bentar. Bentar screen aja ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke, jadi sedikit dulu profil orang sih sebelum mulai. Orang mulai kerja di Jepang sejak April 2017. Nama perusahaannya NGK Sparkplug. Buat yang suka mobil mungkin tahu produk NGK Sparkplug itu bikin busi. Jadi yang ada di mesin mobilnya itulah yang bikin mesin mobil gerak. Tapi selain itu juga kita bikin berbagai macam barang terkait yang bahan utamanya seramik. Jadi ada kayak misalnya di bagian medis kita bikin bioceramics kayak pengganti tulang atau tengkorak gitu. Atau misalnya part-part lain di mobil kayak sensor dan sebagainya. Pokoknya itulah nanti kalian bisa cari sendiri kalau penasaran. Orang dari masuk April 2017 tuh udah masuk Human Resource Department. Berarti sekarang udah 3 tahun, sekarang tahun keempat orang di sini. Dari masuk sampai sekarang orang kerjaannya macam-macam sih, ganti-ganti, nggak selalu tetap. Tapi sekarang orang lagi ngurusin 3 ini, training pegawai baru, training buat pegawai luar negeri, ya kayak orang sama orang-orang lain yang datang dari luar negeri, sama terakhir rekrutmen new graduates. Kalau di yang nomor 1 sama nomor 2 ini orang kayak person in charge utamanya gitu. Kalau yang ketiga ini orang cuma kayak bantu-bantu doang. Nah, ini tuh lokasinya di Nagoya, si headquarter-nya. Dan orangnya juga tinggal di Nagoya. Sekarang orang tinggal di Nagoya bareng sama istri, anak 2. Orang nggak laporan sih di grup sih kalau orang udah punya anak 2, tapi mungkin ya sebagian orang kalian pada tahu. Ini anak pertama namanya Asa. Bisa diganti pointer ya, pointer. Si pointer. Ya udahlah, kayak gitu pokoknya. Ya ini anak kedua namanya Haru. Oke, ini orang lanjut ke materi utama ya. Jadi, oh ya sebelum mulai, orang mau ngasih tahu disclaimer dulu. Jadi ini tuh orang nggak pengen kalian jadi nge-stereotype ya kayak perusahaan Jepang tuh pasti kayak gini atau orang Jepang pasti kayak gini. Ini mah cuma salah satu contoh aja dari sekian banyak orang Jepang, sekian banyak perusahaan Jepang yang ada di Jepang. Dan tiap perusahaan dan tiap orang-orang itu beda-beda, itu aja sih yang disclaimer dulu. Oke, pertama culture difference yang orang rasain tuh nggak ada job description yang jelas. Ini kayaknya hampir semua orang luar negeri yang datang dan kerja di Jepang tuh ngerasain bingungnya kerja di Jepang tuh kayak gini karena nggak ada job description yang jelas. Ini di sini orang tulis Tetris sama Amuba. Ini tuh sebenarnya keyword yang orang pelajari dari suatu seminar intercultural communication gitu. Jadi kata dia ada 2 jenis organisasi berdasarkan cara mereka ngebagi responsibility pegawai-pegawainya. Yang satu tuh ada Tetris kayak gini. Yang satu ada Amuba. Bedanya apa? Kalau Tetris tuh job description-nya jelas. Kayaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia atau di Amerika gitu kata-kata kayak gini sih. Jadi job description-nya jelas. Mereka ngerekrut orang-orang juga berdasarkan skill-nya. Jadi kita punya lowongan kerja buat job desk ini gitu. Siapa yang bisa mereka cari. Dan ya udah mereka cuma ngerjain itu aja, nggak harus bingung-bingung mikirin kerjaan orang lain gitu. Ini yang salah satunya. Terus satunya lagi tuh Amuba. Amuba tuh jadi lebih fleksibel gitu. Jadi kayak contohnya tuh perusahaan Jepang banyaknya yang Amuba ya. Jadi
dari awalnya juga mereka ngerekrut tuh bukan berdasarkan job desk tapi berdasarkan personality si orangnya sama potensi si orangnya. Kayak orang juga waktu ngelamar kerja ke perusahaan Jepang ikutan job fair Jepang gitu tuh belum jelas orang tuh kerjanya apa. Semua perusahaan tuh nggak ada yang ngasih tahu kerjaan mana apa, nggak ada yang jelas gitu. Jadi tapi kita tetap diwawancara, ditanya-tanya personality-nya, ditanya-tanya mana apa sih motivasinya kayak gitu-gitu. Terus udah gitu baru diterima, baru di situ ditentuin mana kerjanya kemana. Nah udah gitu, walaupun kerjaannya udah ditentuin di mana, tahun-tahun pertama tuh paling susah karena nggak jelas mana itu kerjanya apa. Kayak mana itu disuruh nyobain ini, disuruh nyobain itu, disuruh nyobain ini. Ujung-ujungnya tuh si atasan tuh nanti ngelihat, oh mana cocoknya di sini, udah tahun kedua mana dikasih kerjaan ini gitu. Jadi di sini tuh sangat penting buat mana itu ambil komunikasi sama atasan, sama teman setim, biar nggak ada miskomunikasi, mana itu kerjaannya tuh harus beres sampai mana. Gitu. Keuntungan, ya kerugiannya itu sih mana rada susah buat kerja karena nggak jelas harus sampai mana kerjanya, harus siapa penanggung jawabnya dan sebagainya, itu kadang-kadang nggak jelas. Tapi kelebihannya kalau di yang Amuba ini tuh mana itu bisa mempelajari banyak hal sekaligus. Jadi mana bukan jadi spesialis tapi jadi generalis. Jadi bukan kayak misalnya kalau di RC mana kerjain bagian apa terus mana jadi spesialis di situ, terus ya udah mana jadi pro di situ gitu. Tapi kalau di sini lebih kayak mana nyoba A, B, C, D, tapi nanti lama-lama mana jadi ngerti semuanya. Ini berguna banget kalau nanti mana misalnya udah jadi manajer. Ya gitulah. Jadi ada kelebihan, ada keuntungannya. Terus yang kedua itu loyalty versus performance. Jadi kalau di perusahaan Jepang itu ada tendensi buat lebih ngeapresiasi orang-orang yang loyal daripada yang performance-nya bagus. Ini tuh bisa dilihat dari gimana kita bisa naik pangkat di Jepang. Jadi kalau di Jepang tuh ternyata orang-orang tuh naik pangkat tuh bareng-bareng, teman seangkatan tuh bareng-bareng ternyata naik pangkat. Jadi walaupun maneh performance-nya lebih bagus dari manajer maneh, tetap aja maneh nggak bisa tiba-tiba jadi manajer di tahun berikutnya gitu. Jadi loyalty dilihat banget, tapi bukan berarti maneh performance-nya nggak dilihat juga sih. Kalau di kantor orang, performance tetap dilihat per tahun, dan itu kalau misalnya bagus ngaruhnya ke uang bonus, sama ngaruhnya ke seberapa cepat maneh bisa naik pangkat dibandingin sama teman seangkatan maneh. Kalau maneh bagus terus, bisa jadi setahun mana naiknya setahun lebih cepat atau 2 tahun lebih cepat. Kalau mana jelek bisa jadi malah nggak naik-naik kayak gitu. Ini yang kedua. Terus yang ketiga itu ini lebih ke advice sih kalau kalau kalian mau kerja atau berhubungan dengan orang Jepang, terutama dalam hal bisnis gitu ya. Menurut orang maneh nggak harus selalu read between the lines. You don't always have to read between the lines. Jadi kalau orang yang udah familiar sama bahasa Jepang, mungkin kalian tahu istilah namanya kukio yomu, yang kalau diterjemahin artinya read between the lines. Jadi di Jepang itu, mereka tuh kalau komunikasi tuh kadang nggak eksplisit. Jadi kita harus bisa nyari tahu arti dibalik apa yang mereka sebutin. Sebenarnya ini bukan hal yang asing sih buat bahasa-bahasa yang ada di Asia kayak bahasa Indonesia. Ada juga yang kayak gini. Ini di sini orang tulis di bawah communication style, high context sama low context. Ini juga sama-sama istilah intercultural communication. Mungkin kalian mau cari lebih detailnya lagi di Google. Jadi ada dua jenis, nggak dua jenis sih. Ya ada yang high context sama ada yang low context. Bedanya itu apa? Kalau low context tuh ya mereka nggak ngandelin konteks, mereka ya lebih ke kalau ada orang bilang A ya udah A gitu, nggak ada arti lain di balik A ini. Jadi kata-kata yang diucapin tuh beneran penting banget. Kayak di bahasa Inggris detail banget, kayak ada subjeknya, ada objeknya, ada purpose-nya gitu. Dengan ngobrol aja kita tahu itu maksudnya apa gitu, nggak harus nanya-nanya lagi. Kalau di bahasa Jepang, di bahasa Indonesia juga ada sih, kayak misalnya maneh diajak nongkrong gitu. Arsum mana mau nongkrong nggak habis ini gitu misalnya. Terus kata si Arsum teh, aduh lagi susah gitu. Padahal kan dia nggak ngejawab iya atau enggak, dia cuma bilang lagi susah teh apa sih maksudnya, ya nggak bisa gitu. Itu juga nggak direct kan, nggak eksplisit. Nah itu yang suka banyak ada di bahasa Jepang. Nah itu kadang buat ngertiin ini tuh susah banget, karena kita sebagai orang yang nggak besar di Jepang datang ke Jepang, sementara semua orang tuh kayak dari kecil sampai gedenya semua di lingkungan yang sama.
punya knowledge yang sama tentang suatu hal, kadang-kadang kita nggak ngerti mereka lagi ngomongin apa. Nah, jadi high context itu keuntungannya adalah mana bisa komunikasi sangat cepat, kayak cuma dengan kata-kata sedikit aja tuh mana bisa dapat banyak hal gitu. Cuma ngomong, aduh susah gitu, mana ngerti kalau itu nggak bisa gitu. Tapi kekurangannya adalah kadang-kadang itu bisa jadi sumber salah paham, apalagi kalau di dunia kerja gitu kan nggak terlalu bagus ya. Nah jadi kalau menurut orang tuh, terutama kita yang datang dari luar, kita tuh bukan datang untuk kerja sebagai orang Jepang, kita datang ya untuk kerja sebagai kita aja, orang yang ada dari luar, orang yang berasal dari luar, orang dari Indonesia, dan kita punya kepribadian dan nilai-nilai kita masing-masing. Menurut orang kita nggak harus sesuaiin full jadi kayak orang Jepang. Jadi ketika maneh ngerasa ini nggak jelas, ini aneh, menurut orang maneh bilang aja, gak usah ngerasa maneh harus read between the lines. Itu aja dulu sih kayaknya yang orang pengen sampaikan dari materi orang. Mungkin nanti bisa digali lebih dalam lagi di sesi tanya jawab.